takabur yang berhak untuk membanggakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita tidak pantas. Ketika kita tidak cocok untuk sombong, tidak cocok untuk menganggap remeh orang lain, tidak cocok untuk merendahkan orang lain, untuk apa kita memakai sifat Allah tersebut? Untuk apa kita memakai sifat Allah tersebut? Jadi inilah alat yang timbul. Dia akan bersifat tawadhu, dia akan bersifat merendahkan diri. Sebagian ulama ada yang mengatakan tawadhu itu artinya ridho atau senang seseorang mendapat tempat atau kedudukan yang dibawa daripada mestinya. Seperti contohnya kata beliau, seseorang yang terhormat, seseorang yang punya jabatan, seseorang yang punya kelebihan, dia datang ke tempat suatu majelis, umpama di acara rapel, acara undangan, umpamanya kita diundang orang acara tahlilan, kita diundang orang acara syukuran, kita termasuk orang yang terhormat, yang terpandang di tengah-tengah masyarakat, umpamanya. Tetapi ia setelah sampai di tempat itu disuruh duduk di belakang, karena mungkin datangnya telat, datangnya terlambat, maka duduknya di luar, bukan di depan itu. Di belakang duduknya, mungkin di depannya sudah terisi. Kita terlambat, kita disuruh orang duduk di luar, duduk di belakang. Padahal kita orang terhormat, orang terpandang, ditaruh orang, ditempatkan orang di punggung. Nah, bagi orang yang tawadhu itu tidak menjadi masalah. Dia tidak memaksakan diri. Boleh tahu ya, orang terhormat umpamanya, boleh Pak Lurah, boleh camat, dia pantas jika meletakkan di belakang atau di depan. Berarti dia sombong. Dia sombong. Mentang-mentang dia punya jabatan, mentang-mentang dia punya jabatan yang terhormat, dia tidak mau didudukkan orang di belakang. Nah, itu sombong. Nah, orang yang tawadhu, sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia punya pangkat, dimanapun orang menempatkan dia dalam satu majlis, maka itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah dimanapun. Itu cirinya orang yang tawadhu. Bahkan dikisahkan salah seorang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, suatu hari beliau pergi bersama pembantunya, pelayannya ke negeri Syam. Jadi Sayyidina Umar dan pelayannya ini mempunyai perjanjian. Hanya ketika mereka menunggangkan kendaraan, dulu kan itu mobil yang ada cuma unta, itu cuma bisa diduduki satu orang. Jadi Sayyidina Umar dan pembantunya punya perjanjian, bahasa kita berganti menaiki unta tadi, berganti dalam sekian pak dan sekian jarak yang tempuh. Sayyidina Umar yang duduk, pelayan nonton, bawa kan. Ketika sudah sampai tempat yang ditentukan, disebutkan kita itu satu parsah, kurang lebih sekitar 8 kilometer. Jadi yang pertama Umar naik berjalan, yang pembantunya ninten tali ya, bawa tali unta ya.
yang naik pelayannya. Padahal gubernur, khalifah, presidennya kita. Presidennya Sayyidina Umar turun, yang naik pembantu pelayannya. Sayyidina Umar ini bawa tali ya. Pembantu naik di pokok utama, berjalan sampai ke depan, turun pembantu Sayyidina Umar naik. Ayatlah berganti kan. Pas giliran dekat dengan kota Syam, itu ada gubernurnya Islam namanya Ubaidillah Islam, gubernurnya saat itu. Jadi presidennya Umar, gubernur wilayah Syam Ubaidillah. Ketika sudah sangat dekat dengan kota Syam, bahasa kita lah di ujung ini lama kita masuk kota Syam. Ternyata giliran Sayyidina Umar yang turun. Padahal presiden Sayyidina Umar yang turun. Berarti giliran pembantunya pelayanan yang lain. Ibadah. Man kita turun yang mobilnya kurang pintu benar kan? Maka masuk naik bukit orang pintu presiden pejabat hadiah kita Umar padahal apa? Masyarakat di kota Syam itu sudah menyambut beliau, akan datang presiden. Nah kita akan persiapan kami siap, cuma giliran itu pas Umar yang turun, pelayan yang naik. Gengsi dan ketika itu Sayyidina Umar membawa tali kendaraan tadi sambil sandalnya kepetnya sandal. Kebetulan anjak jalan becek, memakai kasut sandal mungkin masih kita meletik sehingga bisa membawa pakaian yang belakang. Jadi sandalnya kepet, ketiak sandal kasut ya, kepetnya talinya bawa tali yang naik pelayannya. Sehingga apa? Gubernur yang nyambutnya, bahasa kita, bos, apa caranya? Malu ke rakyat kita, malu ke masyarakat kita. Masa presiden berjalan? Benar kata Sayyidina Umar, kamilah berjanji, memang jatahku berjalan, pajak di bukit lagi, walaupun presiden tetap kau pegang teguh dengan perjanjian. Hebat bagi benar, aku yang benar. Kira-kira adil dan dipilih susah jadinya, susah. Masing-masing ingin dipuja, masing-masing ingin disanjungkan. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz termasuk pemimpin yang adil juga. Umar bin Abdul Aziz, kalau tadi Umar bin Khattab Khalifah, ini di bawah Sayyidina Umar masanya. Pernah suatu malam Umar bin Abdul Aziz ini mencontohkan pemimpin dulu orangnya tawadhu. Tawadhu orang, dia tidak memandang jabatannya. Suatu malam Umar bin Abdul Aziz itu kedatangan tamu. Datang tamu ke istana beliau. Dahulu kan mati lampu terjadi kan? Lagi pakai apa bisa kita? Lampu yang berminyak ya, pelita. Mas, zaman dulu tahu kan apakah apa namanya bakar minyak tanah atau lain kan tahu. Yang penting Pak masih pakai lampu kayak pelita dahulu. Ketika tamu datang, disambut oleh Umar bin Abdul Aziz. Sambut karena tamu kan wajib untuk menghormati dan melayani tamu. Ketika itu yang tamu nengok dosa kita apa? Lampu kelap kelip lampu lahir mati, lahir padam. Mungkin minyak kering, mungkin minyak lahir kering kecil apa ya? Kata yang tamu wahai Umar, dubeki suruh pembantu isi minyaknya. Lampu lagi padam, minyak habis.
Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia usaha. Pembantuku barulah istirahat. Lah 1 hari ini yang gawi. Artinya apa? Memang jam itu jam bukan bekerja lagi. Lah kalau makan jam 9, 10. Kata beliau dia usaha. Jangan membangunkan pembantuku yang sudah tidur. Padahal beliau gubernur saat itu, Umar bin Abdul Aziz. Menanya wahai Umar, izin kobe ngisi minyak lampunan. Karena ini bos kan, pemimpin tertinggi. Kata Umar, dia usah, biar aku saja. Tidak pantas aku menyuruh tamu untuk mengisi minyak lampunan. Saking tawaduknya, dia pantas tuan rumah nyuruh tamu. Sehingga Pak, beliau sendiri yang menuangkan minyak tadi. Apa kata beliau? Saat berdiri mengangkat ini lampu untuk isi minyaknya, aku tetap di rumah. Kembali aku ke sini, tetap aku rumah. Artinya apa? Bukan karena jabatan aku kalian menghormati aku. Saat ini aku sebagai tuan rumah. Luar biasa. Tahu waktunya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Inilah orang-orang yang sudah memahami makna dari nama Allah Al-Mutakabbir. Nah, kita maaf baru diangkat RT. Belah benar. Ada di kata ya. Maaf itu contoh. Ini kita, makanya maaf. Kadang-kadang itulah kan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi oleh Allah Ta'ala umpama rupa tidak begitu ganteng, sedang belok ganteng dia jelek deh. Mungkin kita berpikir mau kode diberi Allah rupa ganteng, warna kulit putih, mungkin jadi playboy. Benar. Mungkin kau jadi playboy, banyak dosebo. Aneh. Ini syukur aku diberi Allah Ta'ala rupa saja. Mau kau nak cewek, kau nak kalau bini, kalau bini enggak kan? Kenapa? Rupanya. Ini bagus. Cuma mau ganteng, duit banyak. Tinggal mandi, tinggal nunjuk. Baca belajar kan? Kenapa? Rupa ganteng, duit banyak. Makanya Allah beri kita seperti ini. Syukuri. Inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ini sifat tawaduknya. Jadi kisah tadi, jadi seseorang yang terhormat datang ke tempat suatu majelis, tapi ia setelah sampai di tempat itu disuruh duduk di belakang. Mestinya yang seperti ia itu duduknya di depan. Namun ia tidak berkecil hati dan marah. Biasanya enjoy it. Ia menerima dengan lapang dada atas hal yang demikian itu. Maka yang demikian adalah merupakan sifat tawadhu yang dimiliki oleh orang tersebut, sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia punya terhormat di sisi makhluk. Tapi Pak, dia menghargai karena boleh datang terlambat. Sama kayak kita. Waktu kita bikin saf dalam surat berjamaah, itu kan yang berhak untuk isi saf yang pertama, isi saf yang kedua, isi saf yang ketiga, itu siapa yang terdahulu datang. Kalau terlambat, sekalipun presiden, kalau di depan sudah penuh, maka dia berhak untuk menggeserkan orang yang sudah di depan. Dia tetap di belakang. Artinya apa? Siapa yang terlalu datang, dia yang berhak untuk isi baris saf yang di depan. Lah penuh saf yang depan, saf yang kedua. Itu seterusnya. Siapa terlambat? Di belakang. Jangan mikir kan? Pak Ustadz harus depan. Jangan.
itu cirinya kita tuh sombong, kita tidak pernah bertawadhu. Orang yang tawadhu Allah angkat derajatnya. Orang yang tawadhu Allah angkat. Makanya kita belajar dari ilmu padi. Tahu padi kan? Padi itu semakin berisi dia semakin apa? Tunduk kan? Semakin tunduk. Nah, beda dengan lalang. Kalau lalang semakin kaget, semakin tegaknya daun kan. Nah, ini jangan dikualisilah ilmu padi, jangan mewarisi ilmu lalang. Dimanapun kita, dimanapun, membahas orang lalu di tempat kambing kita ikut ngembek, tempat ayam kita ikut ayam berkokok. Nah itu hanya apa? Kita bisa membawa jati diri kita. Jangan kita tempat kambing kita berkokok, jangan tempat ayam kita ngembek. Itu berarti kita tidak menyesuaikan keadaan. Itu ini apa namanya, akhlak yang bisa timbul dari orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir. Dari sifat tawadhu yang dimiliki, kita adalah beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir, kita bisa mengamalkannya tawadhu. Dari sifat tawadhu itu akan melahirkan beberapa sifat yang mulia. Pertama, menerima yang benar dari siapapun. Bahkan Sayyidina Ali terkenal beliau alimnya luar biasa. Kata Rasulullah, aku ini pintunya ilmu, sedangkan Ali kotanya. Berarti aku ilmu, Rasulullah ilmunya ilmu, aku ini pintunya ilmu, Sayyidina Ali kotanya. Isi dalamnya. Saking alimnya Sayyidina Ali, beliau pernah berkata, siapapun yang mengajarkan aku, sekalipun dia anak kecil, aku anggap dia sebagai guruku. Siapapun yang mengajarkan aku, siapapun yang memberitahu aku dengan kebenaran, dia aku anggap guruku, sekalipun dia anak kecil. Nah ini apa? Artinya tawadhunya Sayyidina Ali, beliau menerima saran, kritik atau sebagainya dari siapapun, meskipun itu orang yang rendah, itu orang gila, itu anak kecil, tetap beliau mengikuti. Ini akhlak yang mulia, timbul dari sifat tawadhu tadi. Baik dari orang yang mulia ataupun tidak. Orang alim atau rakyat biasa, bila memberitahu kita itu baik. Kalau yang diberitahu baik, asalkan yang benar pastilah diterimanya. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang menghormati orang alim, hanya orang yang berilmu, ulama seperti kita kan, seumpama dia memuliakan 70 nabi, memuliakan satu orang alim, memuliakan satu orang yang berilmu, ulama, sama dengan memuliakan 70 nabi. Kedua, yang bisa lahir dari sifat tawadhu itu suka berbakti kepada orang lain atau suka menolong orang lain. Ini pernah dipraktikkan oleh seorang wali qutb yang bernama Syekh Salman Al-Madani. Kita biasanya setiap tanggal 2 bulan haji itu membaca manaqib Syekh Salman Al-Madani. Di sini ada, ini ya, 2 hari bulan haji. Apa bahasa kita? Haul lah. Nah, itu kan dalam manaqib beliau disebutkan, beliau tuh
selalu berkhidmat, selalu melayani orang-orang yang ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu pada zaman beliau, nabinya yang sekarang susah. Jangan kita sedikit berhenti sebentar bersepi aja di depan makan Rasulullah. Saya baca kita bentuk leskar ya, haram ya. Oh, dulu lagi baca kita ziarah Rasulullah kita bukit. Sekarang kan lagi pagar kan, lewat sambil lewat keluar dari pintu sebelah kiri itu kan, sambil lewat mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, sambil lewat. Di pada zaman Syekh Sa'ad Al-Madani, beliau selalu menghormati, melayani orang-orang yang ziarah ke makam Rasulullah. Nah, ini timbul dari sifat apa? Tawadhu tadi. Walaupun beliau seorang zuriat Rasulullah, orang yang alim, ulama terkenal, tapi beliau tetap melayani, berkhidmat kepada tamu-tamu yang datang ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun, dari kalangan pejabat, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, semuanya Pak beliau layani dengan sama. Ini akhlak yang timbul dari sifat tawadhu, suka berbakti kepada orang lain. Alhamdulillah kan kita kedatangan tamu dari Bangladesh. Ini tamu saudara kita orang-orang Muslim. Yang sampai kita Pak, kedatangan mereka, menurut kita kurang pedulinya kan. Mereka sama-sama saudara kita yang seiman. Cuma kendala kita Pak di bahasa. Benar, apa yang diucapkan kita yang paham. Kita ucapnya perlu banget dengan apa? Ada kata gue kan, benar. Cuma pakai isyarat. Pakai pakai. Mungkin ada yang bisa kan. Ada penerjemahnya mungkin kan. Ini kendala kita kan, bahasa, dia paham. Jadi mereka adalah orang jauh lebih bermanis ke tempat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadirnya mereka Allah memberikan keberkahan ke tempat kita ini. Itu yang kedua, suka berbakti kepada orang lain, suka menolong orang lain. Dipraktikkan oleh Syekh Sa'ad Al-Madani. Beliau selalu cinta, senang dengan orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena pernah kisah ada seorang ulama ketika ada orang belajar di rumah beliau yang mencium tangan orang datang tadi. Masa kita guru nyium tangan muridnya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang datang mau belajar itu mereka mendapat ridho dari para malaikat. Mereka dipayungi oleh malaikat. Mereka berjalan di atas sayap-sayapnya malaikat. Kenapa? Karena mereka senang dengan orang yang belajar tadi. Keluarnya mereka dari rumah dengan niat untuk ta'lim, mereka sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk Allah yang kering, yang basah, semuanya beristighfar, mendoakan orang-orang yang niat taklim tersebut. Mulia mereka. Dosa-dosa mereka diampuni oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat senang. Mereka semua istighfar untuk orang-orang yang belajar. Di wajah Syekh Sa'ad Al-Madani sangat mencintai orang-orang yang taklim, orang-orang yang thalabul ilmi. Ini sifat yang terlahir dari tawadhu. Siapapun dilayani dengan baik. Yang ketiga, sifat yang lahir dari tawadhu itu selalu bermanis muka di hadapan siapapun. Dek masa muka. Kita maaf kadang-kadang apa namanya, kita sedang buke kurang dengan kita didinginnya yang kata amang hancur muka. Lama apa itu pak pendidik. Nah, artinya apa? Makanya kan dalam agama kita, ketika kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, apa yang mesti kita lakukan? Ucap
salam, assalamualaikum. Ini akhlak kita. Nah, siapa yang lebih berhak? Yang kayak mobil ucap salam, yang kayak motor, ucap salam lebih dulu pada orang yang pakai sepeda. Yang bersepeda lebih dulu ucap salam kepada yang jalan kaki. Tapi kalau orang jalan kaki beri salam kayak orang kayak sepeda lebih abal. Yang kayak sepeda ucap salam kayak orang kayak motor lebih abal. Yang kayak motor ucap salam kayak mobil, gimana ucapan mobil kayak bentuk kaca kan? Itu etikanya. Istilah bermanis muka. Setidaknya apa? Kita tersenyum. Karena tersenyum itu sedekah. Tersenyum itu sedekah. Dan sebuah riwayat Nabi kita mengatakan, "Ma naqasa malu min sadaqatin." Tidak akan berkurang harta dengan sebab bersedekah. Sekurang-kurang sedekah, senyum, bermanis muka tadi ya. Jangan masa mengancur, jangan meremut. Kita nanti orang pilih sempur kan? Ada nama, apalagi jandul kan? Lah boleh kan? Jandul mbak, senyum. Mulai dari sempur sampai terliwat agak senyum lah. Mungkin lelaki yang menang deh. Apalagi dia ingin di orangnya, alhamdulillah masa muka. Jangan ini dengan siapapun, nah tetap kita bermanis muka. Ini paling kecil nilai sedekah tersenyum. Memberi duit, mampu kita kan? Benar, senyum kan? Sampai apa kabar? Banyak. Kita ucapkan assalamualaikum. Kalau sudah bertemu ucapkan salam, insya Allah kita akan selamat. Kalau ucap salam, dia mungkin kita ucap salam ke orang kurang di hati kita. Kenapa? Karena sudah mendoakan assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Kita doakan kalau sudah selamat. Ucapnya waalaikumsalam, atas kalian juga keselamatan. Berarti kita sudah terhindar dari kejahatan orang yang kita beri salam. Wa ma afara rajulun an mazlamatin, dan tidaklah memaafkan seseorang terhadap orang yang pernah membuat zalim kepada dirinya. Orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah mengecewakan kita, kita maafkan sebelum dia minta maaf. Padahal yang maksudnya apa? Orang yang menyakiti kita, orang yang zalim kepada kita, yang minta maaf. Tapi nanti kita yang benar lebih dulu memaafkan mereka. Itu tidak akan hina diri kita. Tidak akan hina. Illa zadahullah, kecuali orang yang seperti itu akan Allah tambah izzat, kemuliaan. Semakin mulia kita, bukan hina. Walaupun kita tidak salah, kita benar, kita memaafkan, itu kita akan izzat, mulia. Para jemaah rahimakumullah. Yang keempat, sifat yang akan lahir dari orang yang tawadhu, mudah untuk ditemani, banyak kawan. Kenapa? Orang senang. Si Abu bagus orang, si Abu ramah orang, dia sombong. Siapa pun ingin dengan orang tua, budak-budaknya ingin berkawan. Kenapa? Orang merasa nyaman dengan kita. Kita belajar sombong, kurang tidak kawan, berkisah di kisahan, belajar kisah, siapa nak kawan kita, dia siapa menang lewat kawan, memang belajar aja, kita akan dijauhkan oleh orang lain. Orang yang sombong sangatlah sulit untuk ditemani siapapun dia. Tawadhu yang disuruh adalah tawadhu yang tidak melampaui atau melewati batas, seperti memakai pakaian yang mengakibatkan diolok-olok orang. Supaya kita dikatakan tawadhu, pakai baju yang buruk-buruk, janganlah compang-camping. Supaya apa? Dikatakan orang tawadhu, itu sudah kelewatan batas, tidak boleh.
bukan tawadhu namanya, menghinakan diri sendiri. Kita disuruh untuk tahajud nikmat, memakai yang bagus-bagus. Cuma hati jadi hanya kita pakai yang bagus-bagus, yang mahal-mahal itu untuk tahajud nikmat. Apabila kita menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, tawadhu yang benar, tawadhu yang sebenarnya adalah lapang hati atau ridho, senang menerima satu tempat atau kedudukan yang diberikan kepada kita, yang walaupun kita berhak lebih tinggi dari kedudukan tersebut. Inilah yang mesti kita amalkan setelah kita beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir. Para jemaah rahimahumullah, nanti kita menjelaskan iza wa'aitum al-mutawaddi'in fatawaddu lahum. Apabila kalian bertemu dengan orang yang tawadhu, dengan orang yang merendahkan diri, maka tawadhulah engkau kepada mereka. Mereka tawadhu, kita lebih tawadhu lagi. Wa iza ra'aitum al-mutakabbirin, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang sombong, fatakabbaru alaihim, maka sombonglah terhadap mereka. Bahasa kita kurang belajar, kita belajarlah dari kalah. Aneh. Fa inna dzalika lahum saghawun wa madalahum wa madalatun wa lahum bidzalika sadaqah. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang sombong, kita bertemu dengan orang yang takabur, maka kita pun harus sombong. Kita lawan. Nah, kita melawani mereka, itu adalah sedekah dan berpahala kita. Kalau orang itu sombong, jangan kalah kita. Tapi kalau ada satu orang tawadhu, kita harus tawadhu juga. Satu orang belajar juga, yang bisa tinggi, kita lebih tinggi kisah. Itu tujuannya Pak, untuk melemahkan mereka. Bagi kita yang melawan kesombongan orang tersebut adalah sedekah dan berpahala. Jika kita bertemu dengan orang yang berilmu, kita bertemu dengan orang yang pandai, maka sikap kita membuktikan tawadhunya kita harus mengambil ilmu dari mereka, kita belajar dari mereka. Ini sebuah orang alim, kita bertanya dengan mereka, belajar dengan mereka. Sebuah orang pintar, belajar dengan mereka. Itu ciri kita walaupun kita pintar juga, ambil ilmu mereka. Jika kita bertemu dengan orang yang sama pandainya dengan kita selevel, maka sikap orang yang tawadhu saling bertukar ilmu, berbagi ilmu. Jangan sampai kita lebih menyombongkan diri dari mereka. Tukar ilmu. Kalau kita bertemu dengan orang yang kurang pandai, maka sikap kita itu adalah mengajarkan mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang banyak kalam, banyak berbicara, besar umur, cukup diam, dengar deh, pergi berjauh. Itu cirinya tawadhu. Cirinya tawadhu. Jadi sifat tawadhu itu terbit dari orang yang sudah memahami nama Allah Al-Mutakabbir. Yang kedua, akhlak yang timbul dari orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir adalah bahwa seseorang hamba melihat sesuatu selain Allah, termasuk dirinya sendiri, adalah kecil. Hanya kita ini tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya kelebihan. Orang yang beriman dengan Al-Mutakabbir ini tidak ada tempat di hatinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia
dia hanya memperdulikan Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah kecil dan tidak ada artinya. Yang dianggap besar olehnya cuma Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu selain Allah tidak dimasukkan di dalam hatinya. Karena hati adalah sesuatu yang sangat mulia, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus diisi dengan yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rahimahumullah. Nabi kita pernah mengatakan salah satu, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun azim. Kata Rasulullah, ada 3 kelompok, ada 3 orang yang mana pada hari kiamat nanti Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat, dan Allah akan mengazab mereka azab yang luar biasa pedih. Mudah-mudahan kita selamat, jangan termasuk 3 kelompok ini. Termasuk nauzubillah, kita akan celaka. Siapa yang pertama? Syaikhun zalim, orang tua yang masih suka berzina. Orang tua, kalau syekh dalam agama itu 40 ke atas. Nah, kita ini adalah sudah syekh Galila. Benar? Syekh Galila, cuma syekh secara bahasa, bukan syekh secara istilah. Seorang syekh, orang tua masih doyan. Masih doyan. Kalau malam punya kawan, renung apa ya? Jangan cuculah banyak. Maka cara siapa loh? Dikelar di laut. Sebudak cucu, kami aku bujangan. Hehe, sadar diri. Sama syaikhun zalim, orang tua yang masih suka berzina. Yang kedua, wa malikul kadzdzab, penguasa, pemimpin yang suka bohong. Yang ketiga, wa ailun mutakabbirun, orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Pertama, orang tua masih suka berzina. Kedua, pemimpin penguasa yang suka sombong. Orang miskin, orang fakir, belajar. Ini mereka akan dihinakan oleh Allah nanti pada kiamat. Mereka, Allah yang mau berbicara kepada mereka, Allah yang memandang mereka dengan pandangan rahmat, dan mereka mendapat azab yang pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim